Oke, untuk video yang ini kita akan bahas beberapa saham khususnya di sektor pertambangan, tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu Adaro hari ini tanggal 27 April untuk saham Adaro itu minus 0,65%. Setelah technical sih candlenya merah ya, tapi dijaga di atas supportnya. Kira-kira untuk besok gimana? Jadi untuk saham Adaro hari ini open turun sampai ke level 3050, ditarik naik dan close-nya di 3080. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk Adaro hari ini gimana? Adaro untuk hari ini secara keseluruhan untuk aslinya sebenarnya netp ya, untuk hari ini netp cuma 609 juta aja tanggal 27 April. Adaro hari ini tanggal 27 secara keseluruhan ya ini yang netp sama netshare hampir balance sih, jadi harganya nggak mana-mana. Untuk aslinya yang masuk itu BK, CC, dan yang jualan untuk aslinya ZP, AK, KZ. Market utamanya BK ya, net base 11,8 M. Kira-kira untuk besok kalau menurut saya sih harganya gimana ya? Mungkin akan konsolidasi ya selama masih dijaga di atas 3060. Sebenarnya untuk saham Adaro nggak menutup kemungkinan bisa ngejar resistennya di 3180-an, mungkin menjelang come down bagi dividen. Untuk saham Adaro bisa ngejar area resistennya di area sini. Ya, kalau mau spekulasi buy amannya sih untuk level saat ini ya mendekati area support seperti tadi, pas nyentuh supportnya itu bisa entry ya. Untuk besok sih selama nggak breakdown aja di bawah 3060 untuk saham Adaro masih cukup aman. Oke, untuk saham Adaro untuk skenario-nya untuk jangka pendek ya menjelang pembagian dividen untuk saham Adaro akan ngejar resistennya di 3180, 3190. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 3060 aja ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk hari ini sih aslinya netbuy cuma sedikit. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG hari ini turun 0,81 ya, jadi masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, di area supportnya. Dan ini close-nya pas di 3360, ini harga penentuan sih untuk saham ITMG. Jadi kalau besok langsung merah mending wait and see aja ya untuk saham ITMG. Berarti gimana untuk saham ITMG? Coba kalau kita cek apalagi setelah pembagian dividen ya, jadi kalaupun naikin itu ya perlu sentimen sih. Untuk saham ITMG hari ini tanggal 27 secara keseluruhan juga nggak terlalu ramai ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng sepi sih. Yang netbuy sama netsell ini kalau kita perhatikan juga nggak beda jauh lah ya. Jadi kemungkinan untuk besok harganya masih di area situ-situ aja untuk saham ITMG. Buat yang nyangkut di atas gimana? Ya kalau kalian tujuan kalian masuk di saham ITMG untuk dapetin dividen ya bisa tunggu aja sampai dividen tahun depan ya. Cuman kalau untuk capital gain gimana untuk saham ITMG? Hari ini sih aslinya netbuy ini 8,9 ya. Jadi walaupun nggak terlalu ramai tapi aslinya netbuy KZ, BK, RX versi asing masuk. Ya semoga aja masih ada ya kemungkinan technical rebound lah ya untuk saham ITMG. Semoga aja masih ada seperti itu. Cuman karena untuk transaksi hari ini nggak terlalu ramai, untuk besok kalau masih cenderung sepi ya, untuk saham ITMG akan di area sini-sini aja. Perhatikan saat di awal market kalau langsung merah mending wait and see, tapi kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya monggo, disclaimer ya. Kalaupun naik ya kemungkinan naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget ya untuk saham ITMG ya, kayak sih buat nyentuh level 36.000 ini kayaknya sih agak ya butuh perjuangan lah ya untuk saham ITMG untuk saat ini. Walaupun ini ninggalin gap down yang cukup lebar ya, 2 kali ARB, cuman nggak tahu kapan ketutupnya. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Untuk saat ini sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Yang misal kalian masuk di ITMG untuk invest, kalau mau average down ya jangan buru-buru ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian untuk besok akan
konsolidasi dulu di area sini-sini aja, range pergerakannya itu nggak terlalu volatile. Oke, untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya, dan untuk saham PTBA hari ini koreksi sedikit sih 0,24%, jadi 2 hari ini naik cukup tinggi, candlenya cukup bagus, dan hari ini turun cuman kecil, bentuk candle merah kecil. Kalau kita cek nggak banyak distribusi, nggak menutup kemungkinan untuk besok naik sih untuk saham PTBA. Kalau kita cek untuk transaksinya ya, untuk PTBA hari ini secara keseluruhan dulu, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya lebih banyak yang masuk sih. Untuk aslinya gimana di saham PTBA hari ini ya nggak ada yang distribusi, tapi aslinya net sell 10,4. Jadi ini yang beli itu asing, yang beli ini lokal ya, ODNI DP ini lokal, aslinya jualan ya. Untuk aslinya yang jualan BK, CCRX, AK, versi asing jualan. Jadi perlu hati-hati untuk saham PTBA. Walaupun secara teknikal itu cuman koreksi, cuman kalau asingnya jualan seperti ini ya agak was-was ya untuk saham PTBA. ITMG itu udah jadi contoh saham sektor pertambangan yang bagi dividen gede ya. Habis itu ARB, soalnya kenapa ya? Karena untuk dividen tahun depan ya kemungkinan nggak sebesar yang dibagikan untuk saat ini. Karena untuk harga komoditas batu baranya itu kan turun, harga batu bara ya, harga kualnya. Oke, untuk saham PTBA kalau menurut saya untuk besok gimana ya? Kalaupun entry mau masuk itu agak gimana itu, walaupun masih ada kemungkinan naik sih, ngejar resistennya di 4.330-an ya, apalagi untuk sampai TBA ini kan belum bagi dividen ya. Untuk kemungkinan sih kalau nggak bulan depan ya bulan Juni sih, kalau tahun 2022 kemarin ya. Mungkin masih ada kemungkinan naik sih untuk jangka waktu pendek. Untuk saham PTBA masih ada kemungkinan naik, ngejar resistennya di 4.320. Cuman karena untuk hari ini aslinya net sell gimana ya untuk besok? Ya kalau mau entry hati-hati aja ya. Kembali ke disclaimer, yang suka sektor pertambangan semoga aja masih bisa naik untuk jangka waktu dekat ya, sampai sentimen pembagian dividen itu. Tapi kalau habis menjelang come date yang udah floating profit, mending keluar aja. Amannya sih seperti itu. Lihat transaksi hari ini, kemungkinan untuk besok akan konsolidasi. Menurut saya sih seperti itu untuk saham PTBA. Kalaupun mau entry, amannya nunggu koreksi lebih dalam lagi. Oke, untuk saham PTBA, selanjutnya kita cek saham Bayan. Malah Bayan ini naik tinggi ya. Hari ini naik 7% lebih loh untuk saham Bayan. 7,49% untuk saham Bayan. Kira-kira untuk besok gimana? Harganya dijaga ya, naik konsolidasi, ini agak naik lagi. Kemudian untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya apakah disertai dengan akumulasi. Untuk Bayan hari ini tanggal 27, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang masuk. Yang masuk itu AK, CCBK. Jadi untuk saham Bayan hari ini diakumulasi, dan yang net buy itu asing. Jadi untuk asingnya masuk di saham Bayan ini malah asingnya net buy ya. Nah, net buy 5,1 M hari ini kayaknya sih untuk besok masih ada kemungkinan naik lagi sih. Hari ini lebih banyak yang masuk soalnya untuk saham Bayan. Yang keluar XI, YP ya, keluar XL juga keluar, retailnya keluar. Untuk saham Bayan kalau masih naik, target kenaikannya ke level berapa setelah histori resistennya di sini untuk saham Bayan. Level tertingginya di 24.820-an ya, di area situ. Jadi kalau mau taking profit, yang udah floating profit, bisa pertimbangan area sini. Sekiranya nggak bisa breakout di atas itu, mending keluar aja. Tapi kalau berhasil breakout, kalau tetap masih mau hold ya semoga masih bisa naik lebih tinggi ya untuk saham Bayan di level saat ini. Oke, kalau kita ukur pakai rectangle yang ini untuk saham Bayan, area resisten, area support resistennya gimana? Untuk level saat ini untuk besok sih perhatikan saja area sini ya, karena untuk hari ini lebih banyak yang masuk. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih hijau untuk saham Bayan besok. Kalau masuk langsung dibuka hijau, perhatikan saja level 23.260, 23.200 ya, area sini lah ya. Kalau secara Fibonacci di sini sih. Bentar.
23.275 kalau besok naik. Ya perhatikan saja 23.275 ya, itu lipatan 25. Area sinilah ya area supportnya. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 22.050 aja untuk sampean masih lumayan aman. Jadi kalau mau entry untuk level saat ini sih bagusnya ini mendekati area supportnya di 22.050. Oke, itu tuh saham Payan. Sebenarnya sih nggak menutup kemungkinan untuk besok langsung hijau ya. Mengingat untuk hari ini lebih banyak yang masuk dan aslinya net buy. Oke, itu saham Payan bisa breakout di atas resistannya ini ngejar level tertingginya di 24.775. Oke, itu saham Payan. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Pegas. Pegas untuk hari ini gimana untuk saham Pegas hari ini koreksi turun ya di minus 1% lebih 1,204% turun, tapi untuk harganya masih di atas 1420. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas hari ini tanggal 27 untuk saham Pegas secara keseluruhan didistribusi oleh BK net sell 12,4 M, jadi BK nya ini BK asing kayaknya. Gas. Jadi untuk aslinya perlahan mulai keluar dari saham Pegas ini. Untuk hari ini aslinya net sell 13,5 M. Untuk besok gimana? Kayaknya sih ada kemungkinan di awal market masih merah dulu ya. Soalnya untuk hari ini untuk saham Pegas ada yang distribusi ini si BK. Dan BK-nya ini BK versi asing. Selain BK untuk aslinya yang jualan di saham Pegas itu ada AKCCAG. Jadi BK asing net sell, BK lokalnya juga net sell ya di saham Pegas. Untuk BK lokal malah 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. BB versi lokal juga 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Gimana untuk saham Pegas ya? Kurang menarik lah ya, apalagi untuk harga gasnya kan masih di bawah. Ya mungkin kalau mau masuk buat invest untuk saham Pegas ini ya aman, pertimbangan kalau mendekati area 1320-an. Oke, itu saham kasih untuk besok perhatikan aja level ini ya. Kalau sampai jebol di bawah 1420 mending wait and see aja dulu. Kalau lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih merah di awal market ya, mungkin seperti itu untuk saham Pegas ya. Kalau mau entry jangan buru-buru, cuman maksudnya kalau mau entry untuk trading jangan buru-buru, mending nunggu lebih liquid lagi atau lebih rame baru masuk. Tapi kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan ini untuk saham Pegas. Siapa tuh nanti kalau harga gasnya udah mulai tinggi, harga Pegasnya udah juga mulai naik ya. Oke, itu tuh saham Pegas ya. Untuk besok ya di awal market jangan buru-buru entry. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini turun. Walaupun tadi itu open gap atas ya, jadi untuk saham Antam itu langsung dibuka hijau. Tadinya open di 2120 untuk harga pembukaan Antam, turun plusnya di 2080. Jadi ya masih berada di range area ini aja sih. Coba kalau kita cek apakah aslinya masih masuk di saham Antam, masih sideway ya untuk tren pendeknya. Aslinya jualan loh. Jual cuman nggak terlalu banyak 13 M. Kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya masih lebih banyak masuk sih. Kalau dari awal bulan net sell 513 M. Tapi karena untuk hari ini aslinya jualan ya perlu hati-hati sih. Nggak tahu juga besok apakah jualan lagi lebih banyak ya. Semoga aja enggak. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk saham Antam sih nggak terlalu rame, cenderung nggak liquid ya, nggak terlalu rame-rame banget lah ya. Lebih banyak yang jualan, jadi mending di awal market jangan buru-buru entry ya. Apalagi kalau kita lihat candlenya hari ini setelah turun ke level bawahnya ini nggak ada perlawanan lagi buat naik, jadi open gap atas langsung ada supply yang cukup kuat turun. Kalau misal besok langsung merah, mending kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 2010 ya. Tapi yang udah punya posisi ya kalau mau average down lagi bisa pertimbangan dekat-dekat 2010. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Antam selama asingnya nggak distribusi banyak. Ya semoga aja masih bisa naik ya untuk saham Antam. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Oke, itu tuh saham Antam. Dan harga emasnya berapa hari ini? XAUUSD kayaknya masih lumayan tinggi sih. Berapa? Mendekati 2000 per troy ounce ya masihan. Oke, itu saham Antam ya.
Untuk besok mungkin di awal market ya kayaknya sih gimana ya? Ya kalau langsung merah jangan buru-buru entry, bisa pertimbangan dekat-dekat area supportnya 2010. Tapi kalau langsung hijau kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih. Untuk resistennya di 2150 masih di area situ. Selanjutnya kita cek saham MDKA ya. Dan untuk saham MDKA hari ini turun 0,75%. Kalau secara teknikal sih untuk harganya masih dijaga di atas supportnya ya. Jadi tadi sempat turun juga mendekati area 3.900. Untuk supportnya masih di 3.930. Tadi level terendahnya 3.940 ya, mendekati area support, cuman ditarik lagi. Jadi untuk harganya masih ada yang jaga harga di area support. Kalau kita cek untuk transaksinya, MDKA hari ini aslinya net tanggal 27. Net B 55,1 net B loh. Jadi aslinya masuk ini di area supportnya ini untuk aslinya masuk. Jadi kalau buat teman-teman yang mau entry bisa pertimbangkan ya, bisa masukin ke list ini untuk swing MDKA. Udah di area support, bisa jadi kalau besok langsung hijau target kenaikannya ya nggak menutup kemungkinan bisa mendekati area 4.280-an, area 4.300. Ya oke, itu sama MDKA. Kalau mau spekulasi buy ini udah di area support sih, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA hari ini siapa yang jadi market maker utamanya, apakah disertai dengan akumulasi, tapi kenapa kok merah ya? Untuk MDKA market maker utamanya BK, KZ, keduanya net buy ya. Untuk BK-nya net buy 11,8M, KZ-nya net buy 32M. Tapi lebih banyak yang jualan sih, BB, PD jualan, tapi yang jualan ini lokalnya masih distribusi yang nampung asing. Oke, itu saham MDKA. Menurut saya sih untuk besok kayaknya sih gimana ya? Mungkin kalau asingnya masih, kalau lokalnya masih ada yang distribusi banyak, untuk saham MDKA akan konsolidasi dulu di area supportnya ini. Oke, itu saham MDKA, tapi selama asingnya nggak ikut-ikutan jualan sih masih ada kemungkinan nanti naik, mungkin ya akan sideways dulu di range area ini ya 3.930-an sampai 4.280-an. Oke, itu saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang besok hari ini. UNTR hari ini apa ya? Hari ini update ya untuk saham UNTR, jadi perlu hati-hati untuk besok. Dan ya mentok di sini sih, nggak bisa breakout di atas resistennya ya. Dari tanggal 12 April itu setelah ada sentimen ini dividen untuk UNTR masih belum bisa breakout di atas 31.400. Jadi gimana ya untuk besok, perlu hati-hati sih. Coba kita cek, apalagi untuk hari ini aslinya jualan banyak ya untuk saham UNTR ini. Jadi kalau besok turun ARB ya jangan heran lah ya, tapi semoga aja enggak ya, kita lihat aja besok. UNTR hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh BB net sell 157M, dan BB-nya ini BB versi asing, BB KZ BK versi asing jualan. Untuk BB KZ 100% selling, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk lokalnya gimana? MG masuk. Wah, MG masuk 81M loh ini ya. Semoga aja MG besok ya gimana ya, MG, YP, SQ, XC, NI ya, sebagian retail malah masuk loh ya. Ini ya yang pengen dividen ini masuk ya, hati-hati sih. KNC nggak menutup kemungkinan untuk besok langsung ARB ya, hati-hati aja. Oke, itu saham UNTR coba kalau kita hitung ya, besok kan XDAT ya. Iya, besok tanggal 28 itu XZ. Jadi kalau ARB akan ke level berapa kita hitung aja. Ya semoga aja enggak. Cuman kalau ARB ya jangan kaget ya untuk saham UNTR ini. Soalnya dividennya cukup gede dan aslinya terus jualan menjelang pembagian dividen. Kalau besok ARB ke level harga penutupan hari ini 31.075. 31.075 dikalikan 93%. Kalau besok ARB maka akan up ke level 28.000.
800. 28.900 ya, 28.900. 28.900. Nah, kalau besok RP akan ke area sini. Ya, di sini sih. Nah, ya, di area sini. Oke, itu saham UNTR, apalagi di sini ada gap up yang cukup lebar ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ya setelah UNTR ini bagi dividen bisa ARB kayak ITMG ya. Semoga aja enggak, cuman kita lihat aja besok. Oke, itu saham UNTR dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.